164 orang tewas dan 5.000 orang lainnya ditahan akibat aksi unjuk rasa di Kazakhstan. Pemerintah setempat mengaku telah mendapatkan kembali kendali atas semua bangunan yang sempat diambil alih oleh para pengunjuk rasa. Kita akan langsung simak bersama kondisi terkini di sana. Sudah terhubung dengan Fajrul Rahman, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Republik Tajikistan. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Kazakhstan, Bapak. Selamat sore. Waktu Kazakhstan sekarang pukul 6 sore, Jakarta berarti pukul 7 ya? Betul sekali Pak, sekarang pukul 7 malam. Malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini Bapak. Ya, pemerintah setempat ini mengklaim bahwa ketertiban di negaranya kini sudah dipulihkan pasca adanya unjuk rasa demonstrasi yang membuat ratusan orang juga ini meninggal begitu. Kondisi terkini sebenarnya di sana seperti apa Pak? Ada 4 hal tampaknya yang membuat situasi sekarang kondusif di bawah pemerintahan Presiden Kassym-Jomart Tokayev, yaitu yang pertama, harga LPG itu sudah diturunkan. Kemudian yang kedua, pada tanggal 4 Januari 2022 itu sudah dideklarasikan keadaan negara dalam keadaan darurat atau state of emergency yang berlangsung dari 5 Januari sampai 19 Januari 2022. Yang ketiga yaitu datangnya bantuan dari semacam kerjasama keamanan dengan sejumlah negara-negara bekas Uni Soviet. Kemudian yang terakhir yaitu pemerintahan kabinet dari Perdana Menteri Askar Mamin itu mengundurkan diri dan digantikan oleh Deputi 1 Perdana Menteri Ali Khan Smailov yang menjadi Perdana Menteri ad interim. Ya, ke depan kita masih Kazakhstan menunggu terbentuknya kabinet baru. Jadi 4 hal itu yang membuat situasi makin membaik di Kazakhstan. Kemudian yang kedua di Kazakhstan khususnya di Almaty. Ya. Almaty ini jaraknya 1.200 km dari tempat kami berada, dari KBRI Nur Sultan. Ini kalau latar di belakang saya ini adalah kantor Presiden, Porda, kantor Presiden Kassym-Jomart Tokayev dengan kantor pemerintahan di belakang saya. Ini ada ibu kota baru dengan pesawat terbang 1,5 jam dari Almaty. Kemudian kalau dengan kereta 13 sampai 14 jam. Di sini sangat kondusif, tidak ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan apa yang terjadi di Almaty. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, 141 orang warga negara Indonesia yang berada di Kazakhstan, itu 76 orang di kota Nur Sultan, hanya 16 orang di kota Almaty. Ada tersebar di 11 lokasi. Jadi kami semuanya terhubung melalui hotline, baik SMS, kemudian juga telepon, dan juga melalui WhatsApp group. Baik. Jadi koordinasi kami betul sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo agar kami menjaga keselamatan setiap warga negara, kemudian perintah dari arahan dari Ibu Menteri Retno Marsudi agar kami menjaga hubungan terus-menerus secara melekat dengan semua warga negara Indonesia. Iya. Jadi baik. Kami mengabarkan kepada semua keluarga di tanah air bahwa warga negara Indonesia 141 orang di Kazakhstan, kemudian 3 orang di Tajikistan, 16 di Almaty, kota tempat unjuk rasa, itu alhamdulillah sehat dan aman. Baik, 16 orang yang berada di Almaty, 16 orang warga negara Indonesia. Saat itu berarti sepanjang adanya kerusuhan bisa dipastikan kondisinya dalam kondisi baik saja atau sempat juga terlibat, Pak? Atau menjadi korban? Alhamdulillah, ketika kejadian itu terjadi sebenarnya dimulainya itu tanggal 2 Januari. Kan di Almaty, di kota wilayah barat, lalu kemudian itu tanggal 3 baru kejadian di Almaty dan kami itu segera mendapatkan informasi mengenai kejadian-kejadian tersebut dan kemudian pemerintah Kassym-Jomart Tokayev mengeluarkan apa yang disebut sebagai state of emergency. Kami kemudian mengeluarkan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia
yang berada di seluruh Kazakhstan, khususnya di kota Almaty, itu dalam bentuk berupa imbauan agar mereka menjauhi kerumunan, kemudian juga tidak terlibat dalam unjuk rasa, kemudian juga selalu berkomunikasi antar WNI, termasuk berkomunikasi dengan KBRI, dan kami menghimbau agar mereka tidak memberikan komentar bersifat publik terhadap keadaan yang terjadi. Kami mengeluarkan himbauan sebanyak masalah yang kami berharap itu kemudian tersebar kepada seluruh masyarakat Indonesia di Kazakhstan. Dan hubungan kami melalui WhatsApp Group juga sangat baik, dan sehingga kami selalu mendapatkan informasi-informasi mutakhir terkait dengan keadaan mereka yang berada di Almaty maupun di kota-kota lainnya di Indonesia, di Kazakhstan. Di Kazakhstan. Seberapa mencekam kemudian informasi yang sempat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang ada di Almaty itu? Kondisinya sempat seperti apa sih Pak sampai akhirnya, karena kan kita tahu bahwa dari pemberitaan bahwa memang unjuk rasa terjadi besar-besaran, ratusan orang kemudian juga meninggal. Seberapa mencekam kondisinya saat itu? Kalau kami mendapatkan informasi melalui WhatsApp Group bahwa memang kondisinya cukup mencekam, tetapi mereka warga negara Indonesia di kota Almaty kemudian sudah bersiap-siap untuk menghindari keadaan menjauhi kerumunan-kerumunan terkait dengan demonstrasi-demonstrasi yang ada. Memang berakibat sampai hari ini adalah Bandara Almaty itu tidak beroperasi, dan tetapi bandara di Nur Sultan, Kazakhstan yang baru itu tetap beroperasi. Sekarang hubungan ke Almaty lebih banyak dilakukan melalui kereta api. Dan beberapa tempat itu sekarang untuk masuk itu ada beberapa penjagaan yang cukup ketat sebenarnya. Ya, terakhir Bapak, kita sama-sama berharap bahwa kondisinya tidak lagi tensinya meningkat seperti yang terjadi pada sepanjang minggu ini. Kita berharap kondisinya juga sudah mulai membaik sehingga warga negara Indonesia juga khususnya bisa terlindungi di sana. Tapi ke depannya, jika kondisi atau eskalasinya meningkat kembali, pendekatan atau pendampingan seperti apa yang dipastikan akan selalu diberikan oleh pihak KBRI bagi warga negara Indonesia yang ada di Kazakhstan, terutama mereka yang ada di Almaty? Alhamdulillah kami sudah melakukan rapat langsung dengan Kemenlu, Direktur dengan Dir Perlindungan WNI, kemudian juga Dir Asia Selatan dan Tengah, dan kemudian juga melakukan koordinasi, kolaborasi dengan para pihak yang berdekatan dengan KBRI Nur Sultan, yaitu KBRI Moskow, dan dibantu juga atas pertahanan kita di Rusia yang merangkap Kazakhstan, kemudian dengan KBRI di Uzbekistan, Tashkent, kemudian dengan konjen RI di Istanbul, dan konjen RI juga di Dubai. Dan kami sudah melakukan upaya agar teratasi dengan baik sampai membuat semacam contingency plan yang memang sebenarnya biasa apabila menghadapi situasi seperti ini. Jadi kami sudah menyusun, termasuk membuat assessment dan kemudian melakukan langkah-langkah yang terbaik apabila situasi tidak seperti yang diharapkan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kami sudah melaporkan juga kepada pihak Kemenlu bahwa situasinya sudah cukup terkendali dan kondusif. Di mana pemerintahan Pak Kasim Jomart Tokayev sudah berhasil tampaknya mengendalikan keadaan. Baik, komunikasi juga terus dilakukan dengan warga negara Indonesia yang ada di sana untuk memastikan kondisinya update-nya seperti apa ya Pak ya. Terima kasih banyak kepada Duta Besar Republik Indonesia. Kami melakukan komunikasi melekat ya. Baik, komunikasi melekat. Baik, terima kasih banyak Pak Fajrul Rahman, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Republik Tajikistan. Sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat selalu Pak, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Salam hormat, doakan kami bisa melalui situasi di Kazakhstan. Amin Pak. Terima kasih banyak. Selamat malam.